Ronaldinho, Joy Cup Best Player, Joy Cup kedua tahun 2025. Kita kan gini bola. Kemarin timnas kita menang lawan Jepang, Jepang jago banget sih, mainnya jago banget itu. Jauh kelas. Tapi buat gue sih itu mau pembelajaran sih buat timnas kita. Kayaknya udah makin pede tuh. Kalau ke Jumawa, bagusnya kita dibantai sih emang itu. Menurut lu gimana tuh? Kita pede nggak ke round 5? Ke round babak 4 ya? Round 4 dulu kita. Pede nggak tuh menurut lu? Dengan kemarin ngelihat hasil permainan dari Cina sih, gue pede sih. Pede untuk melawan Timur Tengah. Asalkan kalau kita main di Timur Tengah jangan sampai dicurangi wasit. Itu dia tuh, kayaknya emang tuh kan setahu gua Qatar marah tuh tuan rumah. Iya. Ya isunya kan gitu. Takutnya mereka tuh jual beli pertandingan gitu. Mereka kayaknya mau menggagalkan kita lolos ke Piala Dunia. Bisa. Yang gua khawatirin itu. Kalau head to head sih gua pede. Pede kalau untuk permainan mah kita udah pernah ngelawan Arab, kita ngelawan Irak juga. Kemarin belum ada pemain diaspora yang komplit sekarang sih. Ya. Tapi kalau dilihat pemain-pemain diaspora ini kan sudah banyak, apalagi semoga sih ada penambahan striker lagi, satu lagi biar Ole itu ada pelapis partner. ya, ada pelapisnya ya. Ada partner, ada pelapisnya, biar enak. Jadi setiap pergantian pemain itu pola pemainannya tidak berubah sekali. Iya, sistemnya nggak berubah ya. Round 5. Jepang sih gokil sih kemarin tuh. Ya itu kita kemarin lawan Jepang itu anggap aja kita lagi eksperimen itu man. uji coba. Ya wajar sih kalau kita kalah 6-0, pertama lawan Jepang di kandang. Mereka emang langganan Piala Dunia. Patrick Kluivert, dia tuh nggak ada uji coba, langsung panggung besar kan. Makanya gue kalau yang ada yang puji timnas kita kalah 6-0, ya aneh aja gua. Menurut lu nih misalkan nih kalau misalkan kita taruhlah pelapis Ole dari Liga 1 nih, yang cocok siapa ya kira-kira? Gua sih pengennya ini Egy sih masuk sebenarnya, Egy masuk. Egy kan lebih ke sayap dia, bukan target man. Iya, Egy Sananta kali. Belum pernah duet sama Sananta. Sananta emang kurang sih dia. Sananta itu kalau dibilang kurang, sebenarnya kurangnya itu penempatan posisinya aja sih yang selalu sama mulu. Iya sih. Gue penasaran sama September sekarang. Dia oke dia. Cuma dia super sub, dia babak mengganti dan selalu bisa gol September sekarang. Gue penasaran tuh sama dia tuh. Gacor nggak tuh di timnas dia? Kira-kira tuh. Kemarin kan udah sempat dipanggil, cuma nggak dikasih kesempatan main aja. Iya, waktu lawan kayak kita sebelum Cina, Bahrain ya? Bahrain. Dia ada situ. Di Australia juga dia ada, cuma nggak main sih. Yang gue tahu Patrick Kluivert itu dia berani mainin pemain Liga 1. Berikan gokil lawan Cina coy. Dia habis dia tuh. Super sub dia menurut gue tuh meskipun main berapa menit barangnya dia. Musuh yakin pada saat dia ngoper ke Kevin Dick pasti dioper. Mungkin kalau Lino mungkin ya disuk kali tuh kalau Lino tuh. Di Persib juga jago dia tuh. Ketenangannya juga masih ada. Iya emang. 2 musim di Persib konsisten dia tuh. Biasa aja orang ngetong. Nggak usah anggap aja nggak kamera. Iya. Anggap aja nggak kamera kita, jadi nggak suka aku. Kalau ngobrol sih. Tapi enaknya kita katanya bulan kan pertanding kayaknya belum Oktober ya. Yang round 4 itu ya. Isunya sebelum itu ada uji coba tuh. Ada. Di September. Septembernya ada tuh. Kayaknya sebelum Kuwait kan. Kuwait laut sama satu lagi apa ya?
tahu Pak. Masalahnya sama Qatar ini pasti di Roma Qatar Arab sih. Ya mereka punya tradisi gitu. Ya waktu Piala Asia tahun lalu kan final dia tuh yang juara. Ya gitu dah, kayak ditolongin wasit. Biasa memang. Gue sih pengennya fair lah dari PSSI juga. Gue berharap ada argumen biar kita fair di kandang, jangan di kandang Timur Tengah. Kita cari yang fair. Tapi susah itu. Yang gue tahu sih FIFA itu termasuk yang kayak gitu. Yakin sih gue pasti di sono mainnya di Qatar pemelihara. Kan di sana kan di Indonesia kan di tuan rumah juga kalau misalkan jadi timnya di grup itu terbaik jadi tuan rumah itu biasanya gitu. Cuma kalau Qatar dan Arab mah mungkin berbahasa mereka di tuan rumah. Yakin gua. Masalahnya dari federasi ini nggak ada yang bisa masuk ke AFC. Oh iya. Gua pernah nonton podcast apa ya? Lupa apa namanya tuh. Jadi waktu zamannya PSSI yang sebelumnya nih, sebelum COVID. Jadi ada satu anggota kita di PSSI itu ditawarin di AFC, ditawarin tuh. Terus kan mereka harus butuh surat rekomendasi tuh dari anggota PSSI-nya. Nah ketuanya itu menyetujui bahwasanya si orang itu disetujui sama AFC. Gue Ada kopi nih. Kopi. Ini ngomong dulu. Aduh, keren. Lu gak mau gabung. Terus disetujui. Disetujui sama ketuanya. Lalu Mengiyakan kalau bahwasanya orang kita ini di AFC. Exco-nya nggak ngasih. Exco-nya nggak ngasih. Gue lupa nama siapa. Dia itu pernah bekerja di Manchester City. Gue lupa siapa namanya itu. Jadi kayaknya emang orang kita emang nggak dikasih panggung dari kita langsung kayaknya. Mungkin kepentingan kali. kembali lagi ke politik. Iya pasti itu mah. Emang kan sepak bola itu kan emang panggung paling seksi ya untuk dilakukan politik. Maka rata-rata orang yang jadi ketua PSSI atau orang yang bertugas di PSSI yang udah secara umumnya pasti jadi kepala daerah. Pasti kan kayak di Medan, kayak yang di Jawa Barat. Gue mau nyebut namanya dah. Gak usah ngomong. Kamboja gimana menurut? Kamboja the best sih permainannya. Kalau Tapi Kamboja itu, aduh, apa sih pas lawan Jepang ya? Jepang itu jagoan toh. Padahal pemain lapis kedua loh Jepang. Dia kayak kalau menurutku sih Jepang bukan soal pemain sih, yang mungkin pemain juga ngaruh ya. Sistem yang bagus itu. Jadi mau pemain apapun, kayak sistem tetap berjalan. Dia ngelola dari 80 tahun. Yang gue tahu tuh sepak bola itu di Jepang masuk kurikulum di sekolah. Jadi usia 8 sampai 10 tahun tuh wajib adanya kompetisi liga sekolah. Jadi semua sekolah tuh ada ajangnya. Ibaratnya SSB nggak laku di sono. Iya. Karena setiap sekolah udah ada sepak bolanya. Contoh dari SD mungkin ada sepak bolanya. Iya. Olahraganya. Dan ini pabrik nih ya, gue perlu tahu. Jepang itu dia tuh nggak bikin sistem sepak bola bagus, dia tuh menciptakan pemain yang bagus buat dijual ke Eropa. Di Kagawa, Nakata, dan dulu ada sekarang di Toma, Minamino, Wataru Endo. Itu rata mereka jadi semua tuh belum Jepang. Respect belum Jepang pasti semua. Wajar kalah kita. Sistem bagus dia mah. Dan pelatihnya tuh kan si Hajime Moriyasu. Dia tuh salah satu pelatih terlama Jepang. Dulu ada Zico, ada siapa gitu pelatihnya. Dia kan sukses ini si Hajime Moriyasu.
target dia ini sekarang dia juara Piala Dunia. Iya, makanya kita kalau misalkan kalau Jepang juara Piala Dunia, kita nggak kaget. Iya. Bukan kejutan, emang mereka ada grassrootsnya udah dijaga sama mereka. Gue kasih Jepang asli. Tapi yang gue suka pada Jayges ketika kita kalah sama Jepang, dia kan mengatakan dia tuh udah mungkin nomor sepeda lah untuk Olimpiade, untuk cross Piala Asia. Akhirnya ditumbangkan oleh Jepang kan, mungkin mentalnya di down untuk bangkit lagi gitu. Gue termasuk yang apa benar dibantai sama Jepang, sebab memang kita tuh nggak gede pala gitu. Kemarin dari pertandingan Jepang antara Indonesia itu, menurut gue center back yang memutus aliran bola itu Mes. Oh iya Mes gimana menurut Mes paham dia untuk alur bola, cara permainan cepat seperti itu paham dia. Cuma tipikal pemain-pemain partnernya dia aja yang belum. Dia kayak Mes ini ya. Ya kalau skimmer Rido kalah dia kan. Cuma kayak Mes ini. Kalau untuk Jayges kan tipikal Itali pemainnya. Iya. Itu tuh bangun bola dah. Untuk orang kalau kata yang terakhir kita punya Jay itu anugerah mentalitasnya coy, leadershipnya oke banget tuh orang sumpah dah. Isunya dia mau ke Inter kok. Semoga. Tapi gue nggak harap di Inter dia. Iya, pengen sih Kayak tentang kayak Bologna dulu, ya, biar dia Gino apa biar dia main terus dan minggunya. Kalau Inter kan dia kan susah untuk bersaing. Gue harap sih jangan di Inter dulu. udah back Inter sekarang udah pada tua kok. Tua sih tapi ya nama besar gitu, namanya tim bagus ya, tim besar. Ya kalau Munjay juga tuh beli, pasti mereka juga beli pemain lagi, back lagi. Menurut lu nih, perbedaan Patrick Kluivert sama Sintayong apa? Kan informasi sama nih, kayak kemarin pakai 3-4-3 ya kalau nggak salah tuh. Kan Sintayong sama tuh, 3-4-3 juga. Yang bikin beda apa? Menurut lu nih, Ruang ganti. ruang ganti sih, ya sih. Ruang ganti dari segi bahasa, Iya sih, komunikasi. komunikasi itu nomor satu di sepak bola. Jadi lancar ya. Mesti antara pelatih dan pemain jadi bagus ya. Gregetnya dapat di lapangannya pas pada waktu kasih instruksi di lapangan cepat nangkep. Tapi emang isunya gitu sih, Sintayong emang Dia keras kepala. ada paku sih, emang ada paku. Orangnya apa idealis banget sama pemikiran dia. Iya. Udah, udah. Kayak nggak mau ngambil ini saran dari orang lain. Gue rasa kan kalau Bagot kecewanya di situ mungkin. Ya mungkin. Tapi Akan Bagot bagus juga sih sebenarnya. Keputusan dia itu sangat bagus ya. Dia lah karir dia. Dia mementingkan karir. Kalau Kalau seandainya karir dia udah posisi sudah enak, mungkin bisa dia dapat. masih bisa sih. Tolong miring dikit miringan. Kita balik lagi nih ke U23 nih, yang akan diselenggarakan di Juli ini. Oh belum Juli. Piala apaan? Asia. Asia Tenggara ya? Asia Tenggara apa Asia? AFC. Apa sih ya? Champions Cup apa ya? Kualifikasi. Oh pelatnya ini toh siapa? Yang tua Benerbong masa mana namanya itu? Wah oleh main tuh. Enggak, oleh 24. Oh udah pak. Mbak Dino main, Rafael main pasti. Rido nggak tahu nih Rido nih main apa enggak nih? Rido kan 24 dia tahun ini kan? Tahun ini ya. Masih 24 ya. Tapi kalau seandainya bulan Juli masih 23 dia Masih bisa main dia. Beckham udah masih main tuh. Beckham masih main. Beckham masih konsisten dia. 2 musim di Persib main konsisten main bagus dia. Fisiknya itu. Fisik itu orang yang kecil. Itu fisik kan tinggal ditopang aja. Gampang gitu. Kayak Rafael sekarang badannya, keren banget kan. Udah kayak Elmer lagi dia. Badannya udah kencang. Isunya mau kembali dia.
Bali United. Sama Sen Siapa? Sen Pariama. Saya di ini. Bayangkara. Bukan. Saya udah sama kontrak. Thailand. Di Buriram apa Chonburi gitu. Tim besar juga di Thailand. Tuh mendingan sono sih. Liganya bagus. Gue mah nggak peduli siapa pemain mau main di mana, main di inilah, yang penting main kan. Ada jam terbang. Kayak Eva Jenner, kan dia di EQ Track B apa 20, ya nggak apa-apa, yang penting main. 21. Udah, yang penting main. 21. Kiaran di Korea susah dapat tempat. Jepang apalagi. Nah di Thailand main gacor dia tuh. Arhan tuh. Cuma kan kayak Arhan kan jangan dipakai ini sama PV. Bahkan dia nggak masuk squad kan. Yang dia NSP. Iya NSP kan. Tapi dia panjang, masih panjang dia mah. Susah sih kayak temen-temen. Digeser susah dia. Itu kemarin semacam gokil juga. PT Korpat itu menyandangkan Taeyong, kasih kesempatan teman-temannya untuk bermain. Sebagian evaluasi sih. Iya. Itu evaluasi. Sebenarnya kalau Jepang Barat itu eksperimen nggak apa-apa. Iya, orbit pertanian itu nggak terlalu penting ya untuk hasil. Eksperimen di situ. Eksperimen di situ mungkin dia pemain-pemain yang jam-jam terbangnya kurang dimainnya di lawan Jepang. Iya. Di situ karakternya nanti akan terlihat. Lihat semua sih. Kayak James gugup banget main sih. Hilgers gue gugup situ. Hilgers. Yang Jepang masih bukan Jepang itu. Aduh. Itu kayak hatamnya bola tuh Jepang masih dah. Pertandingan kita megang bola cuma berapa detik gitu. Pressingnya gokil sih. Mulai dapat main bola langsung dispreset keluar. Pressingnya gokil banget itu. Kayak mereka udah tahu bola akan kemana. Iya, main Jepang tuh. kelihatan gitu main bola itu mau kemana arahnya. Lagi per Jepang ngopi kali, itu bisa bikin Indomie kali itu Jepang komputernya. Saking nganggur itu. Kita ada shoot on target. Shoot aja berapa? Shoot nggak ada malah. Ada. Cuma crossing doang. Jepang main pelatihan gitu. Sebenarnya kemarin PT Korpat kalau seandainya yang kemarin pakai musim Bisa. mungkin nggak kebanyak bobol. Mungkin nggak banyak, cuman kata gue sih ya nggak apa-apa gitu. Ini pertandingan eksperimen aja, itu mah orang ada hasil apa-apa kita kalah apa menang seri juga ngaruh, tetap keempat juga kita. Iya. Mungkin mau ngelihat pemain-pemain karakternya seperti apa pertandingan besar ini, pasti itu Iya sih. pasti ada catatan khusus itu kan. Kalau kalian pasti Di sekalinya main yang eksperimen dikasih negara yang juara Piala Asia berapa kali ya, hampir tiap tahun sekalinya ikut mulu di Piala Dunia. Wajar sih kalah banyak. Mode serius, kita berharap dia mode gigi 1 tuh, Iya. mode gigi 3 atau 4 itu dia tuh Jepang kemarin. Kita geser nih, kita nggak bahas timnas dulu. Ini saling dapat ini siapa? Baru Dior ini. Balion Dior itu Best Player Joy Cup 22 tahun 2005. itu Ridwan Hakiki itu selaku RT kita Bandul ya. yang dapat itu. Untuk orang bocah dari kecil sampai sekarang mainnya masih oke sih itu main bola. Kita mau berloyo, dia masih konsisten main bolanya. Karena dari postur aja dia udah cocok banget Untuk sih, wajar sih. Dia makanya udah ini sih gift dia aja. dari Allah tuh mah. Iya. Tapi gue suka sih acara Joy Cup. Sumpah happy banget gua. Benar. Udah happy banget gua. Meskipun main cuma sebentar, khususnya happy banget karena ketemu orang-orang lama kita. Udah kayak lebaran. Iya, semoga mah Joyko ada selalu rezekinya. sih. Biar penyelenggaraannya itu tidak terlalu lama. Kalau bisa sih 6 bulan sekali diadain acara seperti ini. Buat gue mah Joy Cup ya
Dia mah cukup sebagai penyelenggara aja nih. Udah kita patungan aja. Iya, Ya, iya ATM aja. Kasian juga dia juga ngomong banyak. Yang kayak ngomong duit. Yang belum berhasil tiap tahun ada terus tuh JK. Yang belum berhasil bisa setahun 2 kali. Iya. Gue happy banget kalau ada JK, bener sumpah happy banget gue. Tapi gue nyangka sih gitu juara itu. Tiap hari begadang main karambol. Dan juaranya main bola. Tapi Jacob kedua ini untuk Serdadu Petir ini menurutku itu bukan keberuntungan lagi sih. Tapi itu main bagus kemarin. Main enak. Main terbuka, ya kan. Kita masukin banyak gol juga sampai kita masuk ke grup. Oh, iya juara grup. 2 grup. Final juga. Sampai katanya tuh Peter Ostam aku mau bikin acara lagi tuh, acara tandingan katanya nggak terima saya juara. Iya Boleh. bikin seru tuh. Apa? Ajang latihan. Iya seru tuh, temen gue emang acara itu mukul tuh bikin tuh tiap tahun tuh. Wajar sih kita juara tuh, karena kita dari kecil main ya. Udah tahu satu sama lain. Biasanya kan si A dapat bola, si B udah paham tuh orang mau ngapain. Wajar sih. Lu apa nggak main? Aduh, untuk kemarin itu benar-benar lagi keadaan lelah banget. Kalau dipaksain, berat badan juga udah enggak. Kemungkinan tahun ini kita bisa main lagi. Menurut sih ada lagi ya. Di grup Persija gitu. Bisa tahun itu deh. Bisa belasan puluhan juta itu udah tuh buat acara itu dong tuh. Iya. Belum WordPress, belum nyewa lapangan, belum bayar tim-tim dia tuh. Gokil dia tuh, gila bola banget orang. Ada orang kayak dia lebih 10 orang aja dah tuh. Mungkin dia tiap bulan kali bikin acara itu. Bisa. Nah infonya katanya mau dibikin lagi tuh. Waktu itu gua baca di Instagramnya Teras Petir mau bikin liga apa? Yang mancing itu? Galatama. Jadi dia mau nyanyiin Joy Cup, cuman di bagian pemancingan. Lo kan udah mancing tuh. Seru juga tuh Tom. Di mana itu? Gua nggak tahu buat tempatnya di mana, apa di Kali apa di Empang kali. Udah Empang yang mana ya? Empang mah. Nggak ada Empang kan? Ada sih emang, baru isi susu doang sih. Demen gua kalau acara ngumpul-ngumpul orang-orang kita, orang demen gua jadi kelebaran. Biar kampung-kampung kita itu selalu tidak positif loh. Ya, jangan bandelnya aja dilihat, masih nggak positif ya. Tapi gua mah terus terang, gua jual ke Piantonali gua belum move on gua. Saking serunya tuh. Kata kita tambah jual ke Pianton gini nih, kemarin baru banget juara 1 pemain terbaik sama kiper. Kita dapat kiper terbaik nih, cuma piaranya dibawa pulang sama orangnya nih. Kiper terbaik nih dapat semua gelar kita ambil, juga top skor, tapi kita nggak ada. Bangga gua Serdadu Petir ya, kita bentuk rame-rame 2017 udah punya bintang 1 kita tuh. Disebut cuma 3 liga Tarkam Kampungan Dewek. Gua malah agak takut case tuh lawan Peru tuh. Kita kan sama-sama jago lah sama mereka tuh. Kita juga biasa aja, bagus dah. Saudara semua. Jadi gimana ya, udah pada tua, jadi main santai, main tempo. Kemarin gue main gelap tuh masih gelap tuh main. Iya, karena udah jarang olahraga. Buset deh, gak ada apa-apaan betul. Mereka lari gue, ya paling berapa langkah lari, waktu berat. Gue kayak, ya Allah udah kayak habis ini. Udah gak gue. Di porsir juga nggak bagus, Ya, larinya nanti ke jantung. banyak tuh kejadian tuh. Ya update aja tuh, sampai almarhum Riti Yaakob
meninggal juga di lapangan itu juga. Ada itu. Tapi kita orang biasa. Menurut lo nih, sepak bola kita gimana nih? Liganya makin baik atau makin turun? Apa jalan tempat atau gimana? Kalau untuk liga ya, Liga 1-nya ini di Indonesia ini masih kurang sih. Yang arti kurang itu dari kepemimpinan wasitnya kebanyakan lokal. Iya sih. Kurang fair menurut saya. Meskipun ada VAR ya? Meskipun ada VAR, kurang fair. Harusnya bisa diimbangi lah. Contoh, wasit dari luar 40%, lokalnya 60%, itu nggak apa-apa menurut. Iya sih. Supporter juga sih tuh. Wah, ini lagi lawan apa? Arema apa? Persib Arema kalau nggak salah. Kalau Persib kan kena ini dia, kena hantaman batu pada saat jalan pulang, jalan pergi itu, jalan datang ke sana. Kena pelemparan juga. Padahal kan udah ada di rumah ya. Harusnya ngaca kayak gitu. Berkaca dan kajian itu masih ada supporternya gitu. Masih belum pada dewasa. Iya. Itu orang bocil itu, orang gede yang begitu. Iya, sebenarnya kan kalau kita ulas balik lagi kan sayang di klubnya dia sendiri nanti. Iya, rugi. Kalau dapat Sanksi. dari FIFA, Liga Indonesia yang jelek juga. Tapi yang gue tahu ketika Pak Erick jadi ketua PSSI, dia lebih mengedepankan lapangan. Iya. Stadion nggak apa-apa jelek nih, tribun. Yang penting lapangan bagus. Contoh di Padang. Semen Padang waktu lawan apa lupa, stadionnya belum jadi banget tuh, masih ada tanah, pasir segala macam. Bahkan ada ular. Sebelum pertandingan tuh di Instagram Indonesia tuh ada ular tuh. Kenapa ada ular? Tapi lapangan bagus, jadi tetap dipakai. Dia nggak apa-apa stadion tribun hancur, yang penting lapangan bagus. Dan lapangan udah ini sih, udah mulai baik. Cuman memang kita jatuh sini masih semi profesional. Kalau nggak salah kan dari pemerintahan kan, dari presiden kan didorong lagi tuh untuk generasi mudanya dibuka lagi keranjang anggarannya gitu, buat SSB. Ya buat grassroots-nya ya. Iya. Akar rumputnya harus dikembangin lagi emang. Kayaknya untuk maju banget sih kita butuh. Kalau untuk maju banget, dulu tahun tuh kata rumah. kita contoh ke Jepang aja deh. Iya, Jepang kan belajar liga sama kita, belajar liga ya, belajar kompetisi sama kita. Iya tuh, Jepang aja bisa, asalkan konsisten aja. Jepang pernah kita kalahin kok 7-0. Iya. Kalau seandainya kita konsisten juga bisa, kita bakal bisa menjadi Brazil Asia. Maksudnya kita Masa 280 juta jiwa nggak bisa. dari 11 pemain yang hebat-hebat ya. Masalah kita bolanya ini sih diajak sebagai panggung politik, sebagai panggung cari nama. Ya ada kepentingan-kepentingan. Yang mudah-mudahan sih ke depannya makin bagus sih, nggak ada yang kepentingan kayak gitu lagi. Iya. Bahkan kita kalau bisa kita pemerintah ngirim ke luar negeri hasil didikan kita kan. Kalau kayak Ijaz kan didikan dari Belanda, dia mah diaspora kemarin. Ya justru kita bangga sih mereka main di luar. Kalau untuk di luar negeri itu kita perbaiki ranknya dulu. Masih ranking harus gitu. Ranking itu ngaruh juga untuk pemain-pemain kita yang untuk berliga-liga di Eropa tuh ngaruh juga. Ngaruh. Sekarang kita jauh-jauh dari Indonesia main ke Eropa, kalau cuma cadangan aja buat apa? Apa itu? Jam terbangnya kurang. Yang penting main dong, mau main di lapangan di klub tidak juga. Yang penting main. Kayak Nathan, di Swansea nggak main. Sekarang dia pindah ke Liga 2 Inggris apa gitu, main terus dia sekarang. Yang penting main, gue mah. Beda kita kalau latihan dong ke panggung yang ada, latihan dong panggung yang nggak ada gimana? Ada pertandingan.
Heran, harusnya. Mumpung anak banyak pada nongkrong. Nah, dari dulu aja begini. Terus udah satu din, ajak mari. Boleh. Ya, kita ngomongin apa ntar. Ini mah jangan dibikin-bikin. Buat podcast bukan, ngobrol biasa aja. Gue pengen lepek mari duduk, malah itu dia. Hai. Hai. Anak lu gimana Tong? Siapa anak lu? Alhamdulillah sehat. Umur berapa sih? Ya gede. Yang dia umur 3 tahun, Oh belum mulai sekolah berarti ya? baru ngaji dong. Oh aja doang. Tapi udah berani. Ngaji udah sampai kerja. Enggak, jalan sendiri udah berani ke pengajian. Oh enggak, mau diantarin. Mau sedang tren. Lu udah rencana tuh bocah masuk ke SPM mau? Belum ya. Gue sih ada sih anakku lagi gue mau ngajak main bola, PPR niatnya. Cuma kalau gue libur juga agak susah ya. Gue pengen ajak main bola dulu nih, biji temen. Siapa tau aja tertarik di bola kali. Kita ada main bola. Yang penting mah anak sering diajak-ajak kemana gitu lah. Bapaknya hobi bola, ajak dulu nonton. Iya. Nonton, beliin bola di rumah, dia nanah sendiri, kita ajak ke lapangan sendiri. Jangan berdua macam kenal. Iya, biasanya Dari nonton. situ perkenalannya. Yang kecil berapa bulan sekarang tuh? 4 bulan. Berapa? Bulan dulu. Alhamdulillah enggak sih. Enggak pernah. Pakai jodohnya atau ngawinin dulu. Iya. Gedein dulu ntar. Ngawinin ntar tuh. Lalu motor sudah nggak? Rumah apa 3 petak? 3 petak. Berapa duit? 800. Semua. Kusir lah. Beda. Air. Air termasuk. Oh itu air. Dia bebas tuh. Air bebas. Air bebas. Emang betul deket ya? Sama maksud. Rencana sih mau pindah. Ke mana? Pindah ke sini nggak ada kontrakan. 1 juta. Juta. Di sana pergaulan itu kurang bagus. Masa? Sini siapa ya? Dulu rencana sini di mana emang? Kalau mau di sini? Di RT 2, RT 4 sorry, nawarin Kidul. gitu. Lu sama siapa bu? Rumah Buni ya? Dedi, Dari siapa ya? Idul. Perigul. Lama tuh udah pernah di Ada di sini. 1 rumah. Juta. Udah panggil. Ya ntar. Berapa orang? Lu bingung sih kalau dari? Enggak. Oh di rumah saya. Jaga anak aja. Ya kan dengan lagi untuk sebenarnya. Selagi bapaknya masih hidup. Orangnya. Buat nyari duit mah. Iyalah. Jaga duit, jaga anak aja yang baik. Oh nyokap gua tuh. Nyokap alhamdulillah di warung. Warung di rumah apa bisa warungnya? Warung di rumah. Di rumah. Oh ramai, maksudnya ada kayak kuli-kuli gitu? Jadi modelnya rumahnya itu rumah model BTN. Oh, Model BTN. yang dulu kita kesana nggak main bola? Sebelumnya. Sebelumnya. Jadi klaster. Dia klaster khusus tentara itu di situ. Oh beli di situ? Dia di situ. Alhamdulillah di belakangnya menjingkong, ubi, depannya warung. Lo beli orang gitu? Boleh ngomong orang di situ? Boleh. Habis kemana-mana warung jauh ke depan, ingin buka warung di situ. Iyalah. Depannya itu klinik 24 jam. Oh rame. Ya alhamdulillah kalau seandainya ada pasien-pasien minat, Iya, udah ngopi situ ya. ngopi di situ, makan indomie di situ. Alhamdulillah. Warung kayak warung Abel itu sembako gitu. Iya, kawan. Bokap di situ juga. Bokap lo kok kecil warung. Oh, udah enak itu udah tua ya. Tapi kemarin ada yang nawarin catering sih 200. 200 biji. Bok.
Gue lagi nyari modal dulu 11 juta. Jangan itu gede. Itu apaan itu? Yang minta? Catering pabrik Bintaro. Baru Bintaro. Di Bintaro. Di Bintaro sektor 5 ada pabrik. Ah. Itu, manajernya kan kebenaran teman nyokap. Wah. Dia minta catering. Dia jauh amat. Nyanggupin nggak kan situ ada rumah adik gua. Aman. Karena lu kan diganti di Bogor. Enggak, ntar gua pindahnya ke Bintaro. Oh. Kan di Bintaro ada rumah adik gua. Oh. Berarti yang susah siapa aja? Yang di Bogor? Mak lu, bapak lu? Sama adik gua yang bocor. Bertiga jadinya? Si Patah? Sepatu mau sini petir. Iya mas apa? Medolo. Oh dulu. Dulu mbak bapak masih ada? Masih kan? Oh dulu di sini sekarang? Dulu kerja di mana? Sama kamu sih, antar-antar obat dulu. Sama siapa? Oh ini? Sama si Adul. Oh. Itu gaji apa bang ya? Gaji 4,5. Oh dia lah, ukur bocah. Nah sore mah lumayan ya. Iya. Itu umur berapa sih? Udah lulus sekolah ya? Udah. Tapi jarang ketemu sama dia ya? Sama? Emak dulu ya? Jarang ketemu ya? Ya. Udah punya pacar masing-masing. Iya sih. Nah si Ani dulu kita di mana? Kita di Ciseeng. Kerja dia? Kerja di Bintaro. Kerja di Bintaro? Naik motor? Enggak. Artinya? Sama di Bintaro. Lo tema Bintaro. Oh masih dulu ya? Berarti dia dulu jadi kepala cabang dong? Nah, dia kepala cabang. Berarti kenapa? Ya dulu tuh dia ribet itu. Sini tuh di mana? Di sini juga? Enggak di Ciseeng. Enggak kerjanya? Di Bintaro sama. Oh dia juga? Nah kan sama jagain? Bokap. Bokap mertuanya? Bokap dari gua ada dari mertuanya. Jadi misalnya nih contoh, misalnya dia libur kan hari Jumat Sabtu tuh libur. Ah. Nah Senin sampai Kamis itu di rumah di Bogor. Oh. Kita Jumat Sabtu balik ke CM. Tapi bokap nyokap sering mana dong? Jarang. Kalau ada acara doang. Sebenarnya kontrak nggak ngori ya? Semenjak gue kontrak, semenjak rumah dijual tuh udah jarang ngori ya? Lebaran mah. Barang pada nginep tuh. Nginep di mana? Itu masih ada. Kontrakan aku. Oh. Wah, ada lo motor sendiri? Iya masih dulu berdua. Udah lo. Oh. Berarti nyampur bapaknya kali. Iya bener gitu lah. Harus mandiri. Emang tetap dalam pantauan, masih ada pantauan. Walaupun dia kontrak, tetap ada pantauan. Yang penting yang bandel aja. Makanya abangnya dulu bandel ya. Wajar sih nak pakai bandel wajar. Semoga mah Joy Cup-nya ada lagi nih, cuma untuk wasit dan hakim garis tolong diadain itu hakim garis sih sebenarnya Joy Cup. Itu butuh biaya itu sebenarnya. Maka pemakanan nanti dia report tim itu di kolektifan aja. Ya sih gue setuju sih Joy Cup tuh diadain terus. Dia malah sebagai penyelenggara aja. Iya. Jadi kita tetap pakai ATM. Mau bikin 2 hari kek, mau bikin seminggu berapa kali kek gitu. Sistem liga, kalau mau sistem liga seminggu main seminggu 2 kali, Sabtu Minggu. Oh liga tuh, jadi sebelum ketemu ya? Nah itu panjang tuh itu, panjang tuh. Waktunya panjang. Aku main 45 menit lah. Itu enak. Jadi semua tim main hari itu ya? Iya, setiap tim main. Terus untuk kartu kuning, kartu merah tuh ada anggarannya dari tim. Iya sih. Seperti itu aja. Iya, pajak main ini ya. PPFC kan tim legend gitu di sini ya. Nggak ada orang. Apa tahu. Tahun kemarin kita nggak pemain dia, si Paro. Orang kok nyampe dulu Jojon, gue pegang. Lu masih aja kok, udah kok saudara lu, gak ada orang.
giliran dia poinnya kosong, kita baikin gitu kayak orang modal lu nggak boleh badut. Ini 9 orang. Dulu aja tuh buset. Tapi kan bisa main. Kenapa mini soccer nih ada yang lagi nih ya? Siapa? Mini oke. Resort kita. Iya. Tim Nyanyang ngajakin lagi. Gue tuh sebenarnya udah mau bantu. Maaf sama si Mandor. Itu tuh punya rencana bikin kita main di lapangan soccer, lapangan DMS, di lapangan gede. Kita yang nyelenggarain. Kan harga lapangan 2,7 tuh. Taruh 3 juta. Kita udah mau tim kita sama tim lawan tuh 3 tim. Tim lawan sama 1 juta. Tim lawan atau sama 1,5 ngeluarin. Kita mah nggak ngeluarin duit, main. Sisanya kita buat makan. Iya. Kita yang nyaloin, kita yang ngurusin. Pilih Jos. Enak banget ya. Gue pengen begitu. Kenapa gue ngajak Badut? Kenapa gue ngajak Mandor? Maaf. Termasuk dulu juga gue mau ajak. Bukan belagu ya, bukan anggota sombong nih. Kita kan gitu. Kita kan yang abang-abangan di sini nih sekarang. Seenggaknya omongan kita masih didengar sama orang lain. Misalnya kita mau ajak si A masih ikut sama kita. Bener. Maunya gue begitu. Nah, dianya benar-benar respon. Pengen gue begitu tuh. Udah main lapangan bagus, kita main gak bayar, dapat duit lagi. Iya. Ada brocan lagi gitu bang, udah lama itu. Pasti pada mau itu, yakin gua kayak mau kayak Kalong, kalau FC, Pero pasti mau dia. Itu kan langsung ada duit. Ngapain aja. Nah si Joy itu gitu bisa aja tuh. Si Joy. Lebih baik begitu lah enak. Oh bang, nama 2,7 berapa? Taruhlah masuk lagi fotografer. Mungkin lebih murah kali. Ya lapangan murah aja. Oh dia langsung mahal tuh. Lapangan murah aja. Iya, mini soccer itu terkenal dengan fotografernya sih. Iya sih. Iya. Itu harus ada. Iya. Enggak kalau kan DMS kan lapangan kan dia kan 2,7 apa 3 juta tuh sama fotografer. Kita nyari yang lapangan lebih murah. Ya apa nih ini? Yang dekat SL Telkom. Tahu kan namanya lapangan? Sudimara. Bukan. Lapangan Sudimara Jaya itu. Bukan. Yang kita main bola sama Badut yang keder. Iya. Yang di Barata. Sudimara Jaya lapangannya. Aku lupa namanya itu. Lokasinya Sudimara. Itu kan Sudimara yang dekat Telkom. Iya. Aku lupa nama lapangan itu. Dia tuh berapa ya? 1,5 juta atau 1 juta itu main malam. 1,7. Masih murah tuh. Ketolak betul. Foto bagus loh. Gue sebenarnya tuh kalau kita bikin acara kayak gitu ya, buat utama juga bukan duit sih. Kenal orang baru. Siapa tahu kita kenal sama si A orang baru, si A si B punya gawe baru ya enggak? Relasi. Gue tujuan gue begitu. Tujuan gue mau begitu sebenarnya, bikin acara kayak gitu. Ya cuman mungkin kepala gue sama kepala mereka enggak bisa jadi satu. Kita juga mesti memaksakan. Aduh kan gue udah gitu tuh, pengen gue begitu. Ini sebulan sekali. Mau sama si orang kawan sama kita main bola. Kita ajakin pasti ada yang mau. Jarang kita udah tolak. Weh main yuk, di mana di Serdadu? Pasti mau.